Keberhasilan tahapan produksi massal. A. Mengenali keberhasilan suatu usaha. Salah satu cara yang paling mudah untuk mengetahui bahwa suatu usaha berhasil adalah melihat pendapatan yang diperoleh. Jika pendapatan yang diperoleh melampaui target, dapat dikatakan bahwa usaha yang dilakukan berhasil. Pencapaian tersebut memberikan laba yang cukup besar kepada usaha pengusaha. Keberhasilan usaha tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor produksi. Ditinjau dari berbagai aspek. Oleh karena itu, terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pendapat mengenai keberhasilan usaha. Premiana mengemukakan bahwa keberhasilan usaha merupakan kondisi ketika pemodalan sudah terpenuhi, penyaluran yang produktif, dan tujuan organisasi sudah tercapai. Selain Premiana, Al-Ghifari juga mengemukakan bahwa keberhasilan usaha dapat dilihat dari efisiensi proses produksi yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu efisien yang menggambarkan lebih daripada yang lainnya yang sederajat atau sekelasnya. Nur juga memaparkan bahwa keberhasilan usaha pada hakikatnya adalah keberhasilan dari bisnis mencapai tujuannya. Suatu bisnis dikatakan berhasil apabila mendapat laba, karena laba adalah tujuan dari seseorang melakukan bisnis. Rianti, keberhasilan usaha didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil atau tujuan organisasi. Selain ahli tersebut, Wijaya, faktor yang merupakan tujuan kritis dan menjadi ukuran dari keberhasilan suatu perusahaan adalah laba. Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi keberhasilan dari bisnis dalam mencapai tujuannya. Dalam hal ini, keberhasilan tersebut didapat dari usaha yang memiliki kecerdasan, kreativitas, mengikuti perkembangan teknologi, dan dapat menerapkan konsep berusaha proaktif. Adapun kriteria penting sebagai indikator keberhasilan usaha yaitu 1. Kemampuan menyelesaikan diri, 2. Produktivitas, 3. Kepuasan kerja, 4. Kemampuan mendapatkan laba dan mencari sumber daya. B. Indikator keberhasilan usaha. Terdapat 5 karakteristik berpikir pada tindakan kewirausahaan, yaitu 1. Sangat bersemangat dalam melihat atau mencari peluang-peluang baru. 2. Mengejar peluang dengan disiplin yang ketat. 3. Mengejar peluang yang sangat baik dan menghindari mengejar peluang melelahkan diri dan organisasi. 4. Fokus pada pelaksanaan. Serta 5. Mengikutsertakan energi setiap orang yang berada dalam jangkauan. Kelima karakteristik tersebut sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah usaha. Terdapat 8 indikator keberhasilan yang membuat usaha atau bisnis mampu meraih kesuksesan atau keberhasilan yang dijabarkan sebagai berikut. 1. Peluang pasar yang baik. 2. Keunggulan persaingan. 3. Kualitas barang atau jasa. 4. Inovasi yang berproses. 5. Dasar budaya perusahaan. 6. Menghargai pelanggan dan pegawai. 7. Manajemen yang berkualitas. Dan 8. Dukungan modal yang kuat. Adapun menurut Rianti, indikator keberhasilan usaha dapat dilihat dari hal-hal berikut. 1. Peningkatan dalam akumulasi modal atau peningkatan modal. 2. Jumlah produksi. 3. Jumlah pelanggan. 4. Perluasan usaha. 5. Perluasan daerah pemasaran. 6. Perbaikan sarana fisik. Dan 7. Pendapatan usaha. C. Keberhasilan produksi massal. Dalam hal ini, terdapat beberapa faktor dalam keberhasilan produksi massal yang dijabarkan sebagai berikut. 1. Perusahaan akan membuat produk yang lebih bervariatif. 2. Perusahaan lebih dapat menekan harga produk sehingga harga jual pada konsumen rendah. 3. Perusahaan akan lebih mampu menyesuaikan produknya untuk mengikuti perubahan zaman sehingga konsumen lebih tertarik dengan produk tersebut. D. Indikator keberhasilan produksi massal. 1. Produktivitas. Berikut ini merupakan hal-hal yang terkait di dalam aspek-aspek produktivitas. A. Perhitungan produktivitas dalam perusahaan. B. Dimensi keberhasilan produktivitas. Terdapat 6 faktor utama yang menentukan produktivitas tenaga kerja, yaitu sikap kerja, tingkat keterampilan, hubungan antar tenaga, dan pimpinan. Manajemen produktivitas. 2. Kapasitas produksi. Kapasitas produksi adalah hasil produksi atau volume pemrosesan atau throughput
tahu jumlah unit yang dapat ditangani, diterima, dan disimpan atau diproduksi oleh sebuah fasilitas pada suatu periode waktu tertentu. A. Jenis-jenis kapasitas. 1. Kapasitas desain. Jenis-jenis kapasitas. 1. Kapasitas desain. 2. Kapasitas efektif. Dan 3. Kapasitas pemanfaatan.